Salam, salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah pada saat ini, dan buat kita sebagai pemuda-pemudi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh dipertemukan melalui ibadah minggu pada saat ini, dan kita tetap bersama-sama mendoakan situasi yang terjadi pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan mulai ibadah kita secara tatap muka dan ibadah secara bersama-sama pada Minggu 7 Februari 2021. Jadi kita akan melakukan ibadah minggu secara bersama pada tanggal 7 Februari atau minggu pertama di bulan 2 atau bulan Februari. Bapak Ibu Saudaraku, untuk itu kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memahami kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memampukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, sehingga firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah pada saat ini, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Dari kitab Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22, saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Dan pada saat ini saya memberikan tema pada minggu ini adalah mengikut Yesus penuh dengan pengorbanan. Mengikut Yesus penuh dengan pengorbanan Bapak Ibu. Dalam mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Mengikut Tuhan penuh dengan pengorbanan. Mengapa dikatakan mengikut Tuhan penuh dengan pengorbanan Bapak Ibu Saudaraku? Apa yang dikorbankan Bapak Ibu? Di sini yang dikorbankan bukan sapi, bukan lembu Bapak Ibu ya. Bukan. Dalam mengikut Tuhan kita harus mengorbankan waktu kita harus mengorbankan tenaga kita, mengorbankan apa yang kita punya atau apa yang kita miliki Bapak Ibu. Dan bahkan meninggalkan keluarga kita Bapak Ibu dan fokus pada dunia pelayanan. Itu pengorbanan yang sesungguhnya. Ya, artinya meninggalkan ya sifat hal duniawi, ya membentuk bagaimana menjadikan diri kita sesuatu hal-hal rohani melalui kegiatan-kegiatan yang rohani Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu Saudaraku, dalam firman Tuhan pada saat ini mengorbankan waktu yang artinya sesibuk apapun, baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan ataupun aktivitas kita. Ya, kita harus mampu Bapak Ibu ya, memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ya, kebanyakan orang pada saat ini Bapak Ibu yang menghabiskan waktunya untuk hal duniawi Bapak Ibu.
lupa mengisi hidupnya dengan hal-hal rohani, ya. Seperti melupakan hal rohani, yaitu dalam hal beribadah, ya, dalam hal berdoa, membaca Alkitab, atau memberikan persembahan perpuluhan. Itu suatu yang rohani yang kita lakukan, Bapak Ibu. Banyak hal, Bapak Ibu, yang akan kita lakukan dalam mengisi diri kita dengan hal-hal rohani. Bapak Ibu saudaraku, dalam firman Tuhan pada saat ini kita sama-sama mengetahui, ya, bagaimana Yesus pada saat itu memanggil murid-muridnya, Bapak Ibu, untuk mengikuti Dia, untuk menjadi pengikut Yesus, Bapak Ibu. Dan kini kita melihat, Bapak Ibu, ketika Yesus memerintahkan Simon untuk mengikutinya, apa respon disampaikan Simon, Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat, Bapak Ibu, ketika Simon yang disebut Petrus, mereka sedang menebarkan jala di danau, Bapak Ibu, ya. Mereka sedang mempersiapkan untuk mau menjala ikan pada saat itu. Tetapi kita melihat di sini dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika Yesus, Bapak Ibu, mengajak atau memerintahkan Simon untuk mengikutinya, apa respon yang disampaikan oleh Simon pada saat itu, Bapak Ibu? Simon tidak mengatakan, saya tidak mau Tuhan, saya capek, saya lelah, saya lebih senang dengan kehidupan saya pada saat ini. Tetapi ia berkata, Bapak Ibu, karena engkau menyuruh aku akan pergi. Sebab respon yang sangat luar biasa, saudaraku, itu ditunjukkan oleh Simon pada saat itu. Nah, ini menggambarkan tentang kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu, ya. Sangat konkret yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika gambaran ini konkret terjadi dalam kehidupan kita, sangat indah, Bapak Ibu, kehidupan ini. Ketika Yesus mengajak atau memerintahkan Simon untuk mengikuti Dia, Bapak Ibu, atau Yesus, Bapak Ibu, pada saat itu, Simon dengan tulus mengatakan, iya, saya mau mengikut engkau. Jika saya katakan kepada saudara pada saat ini, Bapak Ibu, saudara, maukah engkau melayani untuk ibadah hari Minggu? Maka kita akan menerima respon, Bapak Ibu. Berbagai respon yang akan kita terima, Bapak Ibu saudaraku. Respon pertama, saya siap, Pak Guru. Respon yang kedua, jangan dulu Pak Guru, minggu depan lah itu, atau minggu sekali lagi lah itu. Atau yang sama sekali tidak bersedia, Bapak Ibu. Itu respon, Bapak Ibu, panggilan. Diajak untuk mau melayani Tuhan dan mengikut Tuhan pada saat ini. Saudaraku, mengikut Yesus membutuhkan kerelaan untuk mengorbankan apa yang kita miliki, Bapak Ibu saudaraku. Mengorbankan apa itu pekerjaan, apa itu status, apa itu kenyamanan, apa itu kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Hal itulah yang dilakukan oleh Simon dan Andreas, saudaraku. Mereka meninggalkan pekerjaan kebiasaan yang lama mereka telah lakukan, saudaraku. Mereka meninggalkan sesuatu yang mereka telah lakukan dalam kehidupan mereka, baik kenyamanan, baik pekerjaan, status mereka, untuk mau mengikut Tuhan, saudaraku. Ya, dalam arti, Bapak Ibu, saya bukan mengajak kita ya untuk meninggalkan pekerjaan kita, Bapak Ibu, ya. Yang artinya sikap keputusan dari Simon Petrus dalam
mengikut Tuhan itu adalah keputusan yang diambilnya Bapak Ibu. Nah, kita bisa saja Bapak Ibu, kita mempunyai pekerjaan. Kita bekerja di berbagai bidang masing-masing Bapak Ibu. Tapi kita bisa juga melayani Tuhan. Ya dalam arti Bapak Ibu, sesibuk apapun yang kita lakukan di dunia ini Bapak Ibu, seberat apapun pekerjaan kita kerjakan pada saat ini, jangan pernah melupakan untuk mau melayani Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah. Jangan jadikan alasan bagi kita kesibukan yang kita lakukan pada saat ini untuk menolak kita untuk melayani Tuhan. Dan kita diajak Bapak Ibu dalam firman Tuhan pada saat ini mencintai dunia pelayanan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, salah satu faktor yang sering menghambat seorang untuk mengikut Tuhan Yesus adalah ketidakrelaannya untuk mau berkorban. Khususnya di tengah-tengah zaman kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu. Ketidakmau relaan untuk berkorban Bapak Ibu. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi, ya, banyak hal lainnya. Saudaraku diberkati oleh Yesus Kristus, perlu kita pahami Yesus memilih muridnya bukan berdasarkan kelebihan, tapi berdasarkan kemauan dan ketaatan dalam mengikut Tuhan Bapak Ibu. Ya, Tuhan bukan memilih untuk menjadi murid Yesus itu bukan berdasarkan IP-nya harus 4. Dia harus pandai berbahasa Inggris, dia harus pandai berbahasa Yunani, bahasa Jerman Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam perjanjian lama ya, bagaimana Musa tidak pandai berbicara Bapak Ibu. Iya. Tetapi Tuhan pakai dia menjadi seorang pemimpin. Sehingga ia mengatakan dalam dirinya, aku ini seorang yang najis bibir. Aku tak pandai berbicara dan aku masih muda. Tetapi Tuhan pakai dia untuk memimpin bangsa yang besar. Kemudian kita lihat dalam perjanjian baru bagaimana Paulus yang dulunya menyiksa pengikut tapi ia dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu. Pertemuannya atau perjumpaannya dengan Tuhan pada saat itu mengubah dia untuk mencintai dunia pelayanan. Jadi kita mau diajak Bapak Ibu Saudaraku. Kita diajak. Ya. Dan kita dipanggil bukan untuk ingin dilayani, tetapi kita dipanggil untuk mau melayani Bapak Ibu. Sama seperti khotbah minggu yang lalu Bapak Ibu. Kita dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan kita sama-sama dipanggil untuk melayani. Satu sama dengan yang lain. Yang mau saya sampaikan dalam firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Mengikut Yesus, melayani Yesus Bapak Ibu, itu adalah keputusan yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Itu adalah suatu komitmen dan prinsip yang harus kita ambil dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita harus mengambil sebuah komitmen dalam hidup kita. Saya akan mau melayani Tuhan, saya akan mau mengikut Tuhan dalam kehidupan saya. Kita diajak dalam firman Tuhan pada saat ini untuk mencintai
dunia pelayanan. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini mengubah kebiasaan kita yang tidak mau melayani menjadi orang yang sangat senang melayani Tuhan dalam kehidupannya, dimanapun ia berada, dimanapun ia tinggal. Biarlah Tuhan memampukan kehidupan kita menjadi seorang pribadi yang mau melayani Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan dan telah kami dengarkan bersama-sama. Bila firman Tuhan adalah kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.